Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada malam hari yang berbahagia ini, kita melanjutkan kegiatan kita dalam bentuk live meeting bersama Sahaja Innovation untuk kelas online Master Web. Nah, pada malam hari ini, live meeting kita untuk modul 1 dengan topik analisis kebutuhan website. Nah, setelah sebelumnya kita sudah mengawali pada sesi pembukaan, kita harapkan mulai pada modul 1 ini, ya, kita sudah bisa membahas dan mendiskusikan topik-topik terkait dengan Master Web. Nah, di modul 1 ini, kita topiknya adalah analisis kebutuhan website. Tentu dari sisi pengembangan website, itu tidak terlepas dari tahapan-tahapan pembuatan atau pengembangan website. Ya, secara umum, ada tahapan menganalisis, ada tahapan mendesain, ada tahapan pembuatan, ada tahapan pengujian, ya, kemudian ada tahapan kita memasang atau melakukan upload, dan terakhir adalah tahapan memaintenance atau mengupdate kontennya. Nah, itu adalah tahapan-tahapan umum yang nantinya akan dilakukan oleh seorang master web. Nah, tentunya di materi awal ini, itu kita harapkan teman-teman sekalian, baik yang bergabung pada malam hari ini maupun yang tidak bisa bergabung dan menyaksikan tayangan ulang, itu memahami bagaimana tahapan awal ketika kita berbicara tentang buat suatu website. Dan mulai untuk modul 1 ini, ya, kita akan ada semacam latihan dan tugas kecil begitu yang kita harapkan bisa menambah pemahaman dan penguasaan terhadap apa yang kita bahas dan kita diskusikan. Tentu sekali lagi, jika pun ada tugas atau latihan ini disesuaikan dengan jadwal dan kesibukan teman-teman sekalian. Nah, saya awali dengan apa itu website, walaupun sempat kita ulas pada sesi pembukaan, gitu ya. Nah, kalau kita searching, saya coba share screen. Ketika kita browsing apa itu website, setidaknya dari beberapa yang tampil, di sini saya ambil 2 link yang populer atau yang halaman depan pada saat masukkan kata kunci apa itu website, ya. Nanti linknya ini akan saya sharekan di classroom kita. Yang pertama dari niagahoster.co.id, ini salah satu ISP atau tempat kita untuk hosting website. Nah, di situ dikatakan bahwa, ya, website itu kumpulan halaman pada suatu domain di internet yang dibuat dengan tujuan tertentu dan saling berhubungan serta dapat diakses secara luas melalui halaman depan atau homepage menggunakan sebuah browser yang di dalamnya ada atau menggunakan URL website. Nah, jadi kata kuncinya di sini adalah ada sekumpulan halaman yang saling terkait, begitu ya. Kemudian yang kemudian diakses melalui browser, memiliki URL atau nama domain, ya, terakses melalui jaringan internet, gitu ya. Nah, itu kata kunci yang biasa kita jumpai ketika kita mendapatkan informasi seperti apa itu website. Nah, kemudian ada sejarah-sejarahnya, saya lewatin saja. Nah,
ada disebut unsur-unsur website ya. Jadi website itu komponen-komponennya di sini disebutkan ada 3, ada yang namanya domain, ada namanya hosting, dan ada konten. Jadi ini 3 unsur utama suatu website ya. Pertama nama domain, sehingga nanti kalau kita suatu saat akan memasang website kita, kita harus memiliki nama domain. Apakah nama domainnya gratis atau berbayar. Yang kedua itu hosting. Hosting tempat kita menyimpan file, database, data kita gitu ya di server internet sana. Itu juga sama, ada yang gratis, ada yang sifatnya juga berbayar. Nanti saya jelaskan kemudian. Yang ketiga itu adalah konten. Bagaimanapun, ketika kita membuat website, kita mempublish website, ketika kontennya sedikit atau tidak diupdate, itu akan tidak maksimal. Sehingga 3 hal ini yang kita kemudian harus bisa pahami di awal ini, dan kedepannya kita akan bahas lebih detail. Ya. Kalau domain dan hosting kita akan bahas pada pemasangan atau upload website, konten nanti kita akan bahas pada saat kita membuat konten atau jurnalis web. Ya. Nah, kemudian di informasi berikutnya dikatakan ada jenis-jenis website. Ada yang sifatnya website pribadi atau personal, gitu ya. Kemudian ada yang sifatnya website yang berupa toko online untuk jual beli. Ada yang sifatnya blog, ya, tempat untuk sharing bahan bacaan, gitu ya, informasi-informasi. Kemudian di sini dikatakan beberapa manfaat website, membangun personal branding, berbagi cerita dan informasi, bisa juga di situ menghasilkan uang atau bisnis, internet atau online, gitu ya. Itu juga bisa kita jumpai di Niaga Hoster. Sedangkan kalau kita ambil dari Wikipedia, di sini disebutkan bahwa website itu sekumpulan halaman yang saling terhubungan dan umumnya berada pada peladen yang sama, berisikan kumpulan informasi yang disediakan secara perorangan, kelompok, atau organisasi. Ditempatkan pada suatu server web yang dapat diakses melalui jaringan internet ataupun secara lokal. Ya. Kemudian ada alamat yang kemudian disebut dengan URL. Itu adalah sekilas dasar-dasar dari website. Karena bagaimanapun sebagai seorang yang nanti akan memaintenance web, membuat web, maupun juga dikatakan master web, harus paham hal-hal dasar dari website ini. Nah, permasalahannya adalah ketika kita akan mulai membuat website. Kita asumsikan kita belum ada website. Ya, apa kita di lingkungan kerja kita atau mungkin di tempat kita mungkin mengabdi, atau mungkin di tempat kita kuliah, atau mungkin di tempat kita mungkin juga punya usaha dan lain-lain, atau mungkin untuk kelompok maupun pribadi kita, begitu ya. Nah, maka kita tahap awalnya ini harus menganalisis kebutuhan website. Nah, kalau kita simpelkan dalam bahasa analisis kebutuhan website ini, dengan bahasa yang mungkin bisa dipahami oleh orang awam, begitu ya. Jadi ketika kita mau buat website ini, apa saja yang harus ada di dalamnya? Apa saja yang harus ada dalam suatu website itu? Isinya apa? Nah, di dalam kita merancang atau membuat kerangka website, yang disebut dengan kerangka isi yang ada di dalamnya, itu adalah biasanya terlihat pada menu utama. Sehingga setiap website itu selalu memiliki menu utama. Dan namanya menu utama itu mencerminkan keseluruhan dari isi website kita.
Nah, sehingga dengan mengacu kepada informasi itu, ketika kita akan menganalisis apa saja yang dibutuhkan atau apa saja yang harus ada dalam sebuah website, secara tidak langsung kita akan membuat apa saja menu utama dari website kita. Nah, tentu kalau kita sebut menu utama, itu akan terpasang pada bagian atas website kita. Di situ bisa berisi menu maupun submenu yang di dalamnya itu mewakili atau merepresentasikan keseluruhan dari isi website kita. Itu yang pertama yang harus kita pahami, gitu ya. Yang kedua yang harus kita pahami adalah ketika kita berbicara bagaimana merancang isi website tadi, ya, tentu kita harus punya referensi. Nah, apa pentingnya referensi? Agar apa yang kita buat itu sejalan dengan perkembangan zaman, sejalan dengan tren, dan artinya juga kekinian. Jangan sampai apa yang kita buat website ini ya itu menjadi suatu website yang keterbelakang, kemudian tidak update, ya, kemudian teknologinya juga tidak ada sentuhan teknologi-teknologi yang memang seharusnya ada pada suatu website. Maka yang kedua yang harus kita pahami adalah kita perlu memiliki referensi terkait website yang kita buat. Nah, apa bentuknya? Ya, tipsnya kita bisa mendapatkan bantuan dari search engine atau Google misalnya. Ya, saya contohkan misalnya kita mau membuat website kampus, misalnya gitu ya. Kita mau buat website kampus misalnya. Maka kita perlu mencari referensi. Kalau kita masukkan kata kunci website kampus, harusnya yang muncul paling atas itu adalah kampus-kampus yang memiliki website terbaik. Nah, itulah referensi kita. Sehingga kita bisa bukan meniru ya, menjadikan mereka sebagai referensi, kemudian kita buat setidaknya yang mendekati itu atau yang lebih bagus dari website acuan tersebut. Nah, misalnya saya sekarang share screen lagi, saya buka pencarian baru, misalnya website kampus. Anggaplah saya tambahkan terbaik, ya. Nah, maka paling tidak yang ada di atasnya itu adalah website-website kampus yang terbaik. Nah, di sini ada 9 website kampus dengan desain modern, gitu ya. Nah, kalau saya buka linknya, nah ini saya katakan tadi salah satu cara kita untuk mendapatkan referensi itu. Nah, di sini dikatakan 9 menurut badostudio.com ada 9 website kampus contoh atau universitas terbaik menurut dia. Ya, di sini ada ITB, UGM, UI, Presiden University, UII, Universitas Pelita Harapan, Gunadarma, London School of Public Relations, dan BINUS. Nah, tentu ini bisa kita terima, bisa juga kita bisa mencari sumber lain. Nah, paling tidak kita bisa mendapatkan ketika kasusnya contohnya ini adalah membuat website kampus. Kita sudah mendapatkan website kampus terbaik walaupun menurut beberapa referensi. Itu cara pertama mencari referensi dari suatu sumber yang merisamnya atau merekapnya. Atau kalau kita misalnya mencari website kampus begitu, maka yang muncul kampus-kampus teratas itulah yang kemudian menjadi referensi kita secara langsung tanpa melalui orang yang membuat suatu perankingan. Misalnya di sini langsung muncul paling atas itu adalah UI, ya, kemudian UGM, kemudian Universitas Negeri Malang, kemudian Universitas Muhammadiyah Malang, ya, kemudian
universitas terbuka malah di sini. Nah, itu yang kita jadikan referensi. Jadi yang perlu kita jadikan referensi itu adalah kampus yang memang muncul paling atas misalnya. Nah, contoh kita ambil UI, kemudian UGM, kemudian Universitas Negeri Malang, dan 4 lah kita ambil Universitas Muhammadiyah Malang. Ada 4 contoh kampus, websitenya yang menurut Google itu terbaik dan ranking teratas. Itu cara kita mendapatkan acuan atau referensi dalam hal suatu kasus. Sekali lagi, ini contoh kasusnya adalah website kampus atau universitas. Kita lihat dulu UI. Nah, kalau kita lihat di dalamnya itu tentu sentuhannya, karena ini kampus terbaik begitu ya menurut search engine, tentu mereka akan memiliki konten tampilan itu yang bagus dan lengkap. Kita lihat di sini ada berandanya, ada mahasiswa, alumni, dan kemudian ada profilnya, kemudian ada penelitian, akademik, penerimaan mahasiswa baru, mahasiswanya, kontak kami, dan seterusnya. Ada juga akses cepat. Nah, kita lihat misalnya UGM. Ada tentang UGM, pendidikan, mahasiswa, penelitian, pengabdian, pendaftaran. Ada arsip berita dan lain. Kita lihat lagi Universitas Negeri Malang. Fakultas, lembaga, akademik, kerjasama. Nah, terakhir kita lihat Muhammadiyah Malang, profil mahasiswa alumni pendidikan. Nah, jadi sekali lagi, website-website yang acuan tersebut, walaupun berbeda-beda, tapi ada beberapa hal utama yang juga muncul ya di dalam isi website mereka. Seperti 4 contoh ini masing-masing memunculkan profil mereka tentang ya ada sejarah, visi misi, landasan hukum, ya rencana strategis, kemudian ada bagian akademik, penerimaan mahasiswa baru, gitu ya, penelitian dan pengabdian karena itu adalah roh dari perguruan tinggi atau universitas, kerjasama, begitu ya. Kemudian juga alumni. Nah, itu adalah contoh-contoh ketika kita berbicara website referensi. Jadi sekali lagi dua hal tadi yang harus kita pahami dalam membuat kerangka atau analisis website itu, pertama kita harus memikirkan menu utamanya yang nanti akan menjadi representasi dari isi website kita. Yang kedua, kita harus memiliki website acuan yang sejenis atau serumpun dengan yang akan kita buat, dan kita mengaksesnya melalui suatu search engine atau melalui suatu sumber yang melakukan rankingan. Nah, itu akan membantu kita untuk menemukan website yang bagus. Karena bagaimanapun kita menginginkan website yang kita buat itu adalah website yang bagus. Setidaknya contoh yang kita buat itu adalah website yang sudah bagus. Gitu ya. Walaupun kita, misalnya kalau tadi contoh kasus adalah website kampus, walaupun kampus kita kampus kecil, kampus di pelosok, ya, setidaknya kita acuannya adalah kampus terbaik di Indonesia. Nah, itu contoh sedikit bagaimana kita menemukan ya referensi atau acuan untuk kita membuat website. Nah, terkait dengan bagaimana kita kemudian memanfaatkan acuan tadi, nah, disitulah kita perannya sebagai seorang analis. Karena kita dalam hal master web ini banyak hal yang bisa kita harus kuasai, begitu ya, sebagai analis, sebagai desainer, sebagai pengembang, sebagai juga yang mempublish, yang memaintenance dan segala macam. Maka peran kita di analisis ini benar-benar menggunakan logika dan imajinasi untuk menjadikan isi website kita itu yang lengkap dan bagus. Ya,
Di situ kita perlu menggabungkan beberapa fitur atau menu tadi, kemudian kita pertimbangkan apakah menu atau fitur itu atau teknologi itu sesuai dengan kebutuhan di lembaga kita atau di perusahaan kita, websitenya. Ketika kita menganggap bahwa belum perlu, ya kita mungkin tidak kita berikan. Contoh tadi website kampus, ketika ada di acuan itu misalnya ada biro kerjasama, misalnya sementara kita adalah kampus kecil yang baru dibentuk misalnya, maka kita belum memunculkan biro kerjasama karena kita juga belum sampai kerjasama. Nah, itu contohnya. Nah, yang berikutnya mungkin yang lainnya adalah ketika teknologinya, karena teknologi di dalam website ini tidak hanya informasi atau berita. Bisa saja kita munculkan teknologi, misalnya apa namanya, ada kalender event, ada kemudian tanya jawab, ya, FAQ. Kemudian ada juga sifatnya galeri foto atau galeri video. Ada juga yang sifatnya atau bentuknya adalah misalnya forum tanya jawab ataupun peta Google Map begitu ya. Kemudian juga ada menampilkan postingan Facebook atau Instagram. Kemudian juga ada jejak pendapat misalnya ya. Nah, itu contoh-contoh teknologi yang bisa kita juga bisa cantumkan atau berikan di dalam website kita. Jadi sekali lagi tidak hanya isinya adalah informasi ya, tapi juga berupa teknologi-teknologi yang umumnya ada di dalam website. Tentu ini kita harus sesuaikan dengan kebutuhan kita, kebutuhan dari website yang akan kita buat. Apakah memang dibutuhkan ataupun tidak. Nah, itulah sehingga nantinya berdasarkan acuan, berdasarkan analisis, jadilah kita membuatkan menu utama yang sudah kita sesuaikan dengan kebutuhan kita, dan dari menu utama itulah ya kita kemudian berusaha untuk nanti mengumpulkan bahan untuk konten isinya. Ketika tidak ada kita buat gitu ya. Kemudian ketika ada dari beberapa sumber kita rangkum, kita ketik lagi gitu ya. Kemudian kita buat ilustrasi dan lain-lain. Nah, itulah kemudian yang perlu dilakukan pada tahap analisis kebutuhan website ini. Nah, dan untuk latihannya pada modul 1 ini nanti, saya akan meminta semua peserta, teman-teman sekalian, ya, untuk membuat suatu rancangan menu utama atau kerangka isi dari website, ya, dengan suatu kasus masing-masing. Jadi silakan dipilih kasus atau temanya ya, bisa menggunakan kasus tempat kerja, tempat kuliah, tempat organisasi, ya, dan lain-lain, gitu ya. Silakan. Ya, karena kita nanti bisa bahas bersama, gitu ya. Nanti juga akan saya berikan dalam bentuk latihan dan tugas di classroom, begitu ya. Nah, dan itu nanti kita bisa diskusikan apakah yang sudah disusun oleh misalnya Pak Subikse sudah pas atau belum, apakah yang sudah dibuat oleh Valeria sudah pas atau belum gitu ya. Nah, pas atau belumnya lagi-lagi dari sudut pandang analisis, dari sudut pandang kelayakan, dari sudut pandang kelaziman di dalam website-website sejenis. Nah, sama nanti ketika saya istilahnya mungkin akan memberi masukan atau mereview, tentu saya juga akan melihat yang tren, yang populer untuk kategori website yang dibuat itu seperti apa yang ada di internet sana. Itu juga saya akan gunakan dasar itu juga begitu. Nah, itu agenda untuk latihan kita untuk 1 minggu ke depan, bagaimana menyusun kerangka website, ya, baru hanya membuat
kerangkanya saja dalam bentuk menu utama, menu dan sub menu lah begitu ya. Apa saja yang harus ada. Itu saja, tidak perlu membuat websitenya. Belum sampai ke sana. Kita baru tahapan menganalisis apa saja kebutuhan websitenya. Apa yang harus ada di dalam website tersebut. Karena itu akan menentukan nanti. Ketika kita misalnya membuat ada 10 fitur atau 10 item yang harus ada dalam website, maka kita harus buat 10-10-nya itu harus ada isinya nantinya, begitu. Ya, itu tahapan yang seharusnya dilakukan oleh seorang pengembang website. Nah, sambil kita berdiskusi, biar interaktif dan juga bisa dipahami bersama-sama, saya buka dulu kesempatan untuk kita berdialog, berdiskusi, begitu ya, agar apa yang saya sampaikan tadi, konsep-konsep dasar itu bisa dipahami atau mungkin ada yang masih belum jelas atau ingin ditanyakan, termasuk juga terkait dengan latihan dan tugasnya nanti, ya, kira-kira belum dapat gambaran begitu, ya nanti kita bisa diskusikan. Oke, saya buka kesempatan 20 menit untuk kita berdialog. Saya persilakan, silakan diaktifkan audio dan menyampaikan tanggapannya. Silakan. Siapa dulu? Oke, Pak Subiksa ya. Silakan, Pak. Selamat malam, Pak Hasan. Ya, selamat malam. Izin Pak, mau bertanya masalah latihan itu. Ya. Ini nanti apa namanya? Untuk latihannya kita buat berupa narasi itu Pak ya? Misalkan di website itu ya. Betul. Untuk latihannya paling tidak perlu ada membuat website apa dulu, gitu ya. Kasusnya, ya. Misalnya kita asumsikan misalnya Pak Subikse di Polres gitu ya, membuat website Polres. Ya, kita asumsikan aja website Polres itu belum ada, gitulah. Jadi kita asumsikan ketika kita menganalisis ini belum ada websitenya. Jadi kita akan buat website terhadap suatu kasus. Jadi bagian pertama yang perlu ada di latihan itu pertama adalah membuat website apa untuk studi kasusnya. Nah, baru yang kedua itu bentuknya adalah website acuannya. 2 apa 3 begitu acuannya. Nah, itu yang kita cari tadi dari search engine itu. Kita lihat di halaman pertama peringkat-peringkat atas itu dengan kata kunci yang umum. Misalnya website Polres. Nah, gitu ya. Atau website Polres terbaik. Nah, itu kan mesti akan muncul itu yang paling atas itu mesti terbaik menurut Google. Setidaknya terbaik menurut Google itu yang paling sering diupdate, yang kemudian ramai pengunjung. Nah, itu sudah cukup acuan buat kita, begitulah. Nah, baru yang ketiga itu apa saja kerangka isinya. Dalam bentuk menu utama aja. Ya, misalnya beranda, profil itu ada subnya lagi, misalnya sejarah, visi misi. Ah, gitulah. Jadi nanti itu aja yang kita butuhkan dulu untuk tahap awal ini. Karena untuk membuat menu dan sub menu itu juga tidak mudah begitu. Jadi kita asumsikan kita ini sebagai seorang analis yang nanti akan dijadikan acuan kerangka itu oleh pengembang website. Jadi dia akan mengikuti apa yang kita rancang. Itulah ibarat kita itu mau membangun rumah, ya kita ini sebagai orang yang membuat sketsanya lah sekarang itu yang nanti akan diikuti oleh tukang atau mungkin yang akan buat rumahnya. Nah, itulah kurang lebihnya. Nah, harapan saya sebenarnya dari latihan ini agar nanti kita kalau sampai dengan akhir kita belajar itu ya benar-benar jadi website kita itu begitu. Jadi ada produk dari website kita. Misalnya contoh nih Pak Subikse dari Polres mau merancang dari awal ya seperti apa sih idealnya website Polres. Kita harapkan nanti juga pada saat mendesain juga mendesain web Polres. Ketika membuat website Polres, ketika nanti diisi
ya juga isi web itu. Jadi ketika selesai itu benar-benar jadi websitenya. Nah, apakah misalnya ketika jadi hasil karya latihannya Pak Sufikse kemudian bisa dijadikan pertimbangan untuk mengupdate atau memperbaiki website yang sudah ada di Polres? Ah, itu kan urusan lain yang mungkin bisa juga dijadikan ya sekali mendayung begitu Pak Sufikse. Nah, begitu juga teman-teman yang lain. Apalagi misalnya bekerja di tempat kerjanya belum ada website. Nah, kita harapkan itu bisa menjadi semacam sumbangsih lah gitu ya. Nah, atau mungkin ingin membuat satu bisnis yang kemudian perlu website begitu ya, atau organisasi alumni mana buatkan sekolah mamaternya, ya itu bisa juga begitu. Jadi banyak hal yang bisa kita buatkan website itu. Dan saat ini hampir setiap lembaga, instansi, organisasi itu butuh website. Bahkan sekarang yang mau serentak pilkada pun masing-masing paslon buat website. Ibaratnya begitu gitu. Apalagi kalau lembaga instansi gitu ya. Pemerintahan, nah itu mesti butuh website. Nah, itu yang kita harapkan dari latihan ini. Kalaupun tidak sama nanti ke depan juga tidak apa-apa begitu ya kasusnya. Tapi harapan saya sih biar nanti jadi satu kesatuan sih bagusnya sama terus begitu ya. Nah, ditentukanlah dari sekarang ini mau akan membuat website apa. Yang kita harapkan nanti benar-benar jadi, nanti kita buat pakai CMS misalnya dan mungkin kita akan publish di suatu hosting mungkin ya atau domain begitu ya. Walaupun tidak langsung akan menjadi website resmi ya, tapi setidaknya begitu ya, bisa menjadi satu hasil karya masing-masing. Oke, itu ya Pak Subikse ya. Jadi Terima kasih Pak Hasan. ya buat peserta yang lain, jadi ada 3 hal nanti latihan dan nanti akan saya deskripsikan juga nanti di classroom. Pertama kasusnya apa, yang kedua website acuannya apa, yang ketiga menu dan submenu utamanya apa. Itu aja sebagai bahan analisis kebutuhan website. Di situ akan berisi konten, di situ akan berisi teknologi, fitur, terangkum di dalam menu dan submenu website. Oke, silakan saya buka kesempatan juga untuk penanya yang lain. Oke, cek Pak Hasan. Ya, silakan. Terdengar suara saya ya? Pak Andreas, silakan. Kedengeran, Pak? Oke. Walaupun tidak ada videonya, Pak, nggak ada masalah. Ini saya pakai eksternal mikrofon, nggak ada Oke. webcamnya di Ya, komputer. nggak apa-apa. Boleh. Yang penting saya tadi terdengar juga suaranya ya. Oke. Silakan Yang mau Pak saya Andreas. tanya, Ya. yang mau saya tanya, ini terkait pengembangan website kita ini. Ya. Ini nantinya dia akan basisnya menggunakan template atau kita menyusun satu persatu posisinya, kemudian bentuknya, strukturnya, dan sebagainya. Ya. Itu ya pertanyaan pertama, Pak. Ya, boleh. Dan pertanyaan yang kedua, setelah kita bangun fitur-fitur tadi, menu, terus submenu, dan lain sebagainya, itu adakah nanti fitur lain yang kira-kira mau kita masukkan itu, apakah ada juga yang berbayar atau kita free semua? Seperti contoh seperti ini, saya juga mengelola OJS juga di kampus. Iya. Itu ketika kita contoh yang saya kelola ya, yang saya kelola itu jurnal online mahasiswa, itu berbasis web. Iya. Nah, ada satu lagi jurnal fakultas. Nah, yang di jurnal fakultas ini agak lengkap dia Pak fiturnya. Yang jurnal yang saya kelola ini ada beberapa fitur yang dibatasi. Nah, apakah nanti ketika kita bangun website kita ini, apakah fitur-fiturnya itu juga berbayar atau keseluruhan gratis? Nah, itu yang pertanyaan keduanya, Pak. Iya. Itu saja mungkin, Pak. Boleh. Jadi kalau saya bisa merangkum kembali, pertanyaan pertamanya adalah apa tadi Pak Andreas? Website itu yang kita bangun iya. basisnya template dari atau template apa tidak, yang kedua fitur-fiturnya berbayar apa tidak gitu ya. Ya. Oke, saya jawab dulu dari yang pertama ya. Terkait dengan
tahapan website. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa untuk membuat suatu website itu, kalau kita asumsikan ini adalah project, itu tahap pertama itu dirancang oleh seorang analis, ya, seorang konsultan, tenaga ahli, analis. Nah, tentu posisi-posisi analis ini adalah orang-orang yang sifatnya konseptual atau yang sifatnya global, tidak teknis. Ya, kadang analis ini tidak juga paham tentang IT, tentang programming dan lain-lain maksud saya. Nah, nah karena kita ini juga harapannya juga selain jadi analis juga jadi desainer, jadi pengembang, jadi admin gitu ya. Itu yang disebut master web itu ya. Nah, tentu kita akan istilahnya saat ini nih menyelami atau mendalami masing-masing profesi atau bagian yang dalam satu kelompok yang disebut dengan master web atau pengembang web itu. Nah, ketika kita memposisikan kita sebagai analis, itu tentu kita semacam menyusun kalau dalam bahasa pemerintahan itu roadmap gitu ya, blueprint atau GBHN, garis besar haluan gitu ya, negara gitu ya. Nah, jadi itu akan menjadi acuan ketika si programmer, ketika si desainer akan melanjutkan membuat websitenya. Nah, ini acuannya. Artinya diusahakan ini fix dan tidak berubah-berubah. Nah, karena ini kita latihan tentu ya kalaupun berubah ya itu nanti di tengah jalan kita sambil belajar bagaimana melengkapi gitu ya. Nah, artinya ketika kita kemudian tadi terkait dengan apakah kita akan membuat nanti manual atau pakai template apa tidak, nah itu nanti kita sesuaikan dengan teknologinya. Nah, kita kebetulan akan mengambil cara yang praktis yang juga lazim digunakan oleh pengembang web profil, yaitu menggunakan CMS. Dan CMS-nya pun kita juga pilih salah satu yang paling populer, yaitu WordPress. Nah, CMS ini atau Content Management System ini suatu tool, kita sebut suatu website yang siap pakai, yang sudah jadi, tinggal kita install. Cuma tidak hanya di situ, kita perlu membuat strukturnya. Ya, jadi kalau hanya WordPress biasa tuh ya polos aja, tapi dengan sentuhan kerangka isi tadi, kategori, subkategori, kemudian menunya juga dan lengkap dan seterusnya, ditambah lagi dengan tampilannya menarik, itu harapannya bisa menjadi website yang bagus. Sehingga kalau dikatakan, apakah nanti kita akan pakai template, tentu kita akan pakai template, dan itu kita akan bahas nanti di modul kedua, bagaimana tentang desain web. Nah, jadi nanti dalam desain web itu kita bisa mendesain dari awal menggunakan Photoshop misalnya begitu ya. Bisa kita juga mengkreasikan template begitu ya. Nah, bisa juga kita bisa menggunakan framework atau aplikasi untuk menghasilkan web profil karena juga bisa gitu. Nah, jadi untuk kedepannya ya itu kan kita akan menggunakan template. Nah, yang kita batasi di dalam modul 1 ini hanya bentuknya kerangkanya dulu, hanya bentuk analisisnya dulu, ya, acuan kerangka dasar isi dari websitenya itu. Belum kita mengisinya, belum kita mendesainnya, gitu ya. Nanti kita akan bahas di modul kedua tentang desain. Itu yang pertama yang saya bisa jawab, Pak Andreas. Yang kedua yang saya bisa jawab ketika kita menggunakan teknologi tertentu ya, kayak tadi akan membuat website jurnal. Jadi dalam membuat website ini kita juga harus paham tools-tools yang memudahkan kita untuk membuat website. Contoh tadi membuat website untuk mengelola jurnal di kampus misalnya ya. Tentu jurnal online ya gitu ya. Nah, dalam membuat jurnal itu ada namanya CMS khusus untuk jurnal. Nah, salah satunya OJS, Open Journal System. Tentu kita menggunakan, idealnya menggunakan sistem itu, begitulah. Begitu juga nanti kalau kita mau buat toko online, ada khusus tools atau CMS yang memang toko online. Tidak lagi kita menggunakan yang profil, walaupun di dalam web profilnya
WordPress ada juga WP Commerce. Jadi kita tambahkan plugin-nya, kita install agar menjadi toko online. Nah, begitu juga kalau kita menggunakan CMS murni yang toko online, misalnya OpenChart gitu ya, atau Magento misalnya begitu ya. Terus juga OS Commerce. Nah, itu kita harus mengenal CMS itu gitu ya. E-learning juga begitu. Misalnya nanti kampus minta dibuatkan e-learning. Nah, kita harus paham bahwa CMS itu ada juga yang kategori e-learning. Yang di dalamnya sudah ada kerangka-kerangkanya yang kita tinggal siap pakai. Tinggal kita aktifkan apa tidak aktifkan fitur. Nah, itu juga menjadi tips atau tambahan pemahaman ketika kita membuat website. Selain website profil itu, kita harus pahami tools atau teknologi CMS yang ada terkait website tersebut. Ya. Nah, apakah nanti ada beberapa fitur yang berbayar? Ya, kita sesuaikan dengan kemampuan lembaga kita, gitu ya. Kayak WJS itu ada yang mungkin fitur yang berbayar, ada yang mungkin juga template yang berbayar. Ya, itu kita sesuaikan, gitu ya. Nah, itu yang saya bisa jawab ya, Pak Andreas. Ada mungkin yang belum terjawab, Pak Oke, Andreas? Pak. Ada lanjutan lagi nih dari yang udah dijelaskan tadi sedikit. Ya, boleh. Nah, tentang apa itu? Kita ketika kita bangun website nanti, itu kan otomatis ketika dicari oleh si pengguna internet, itu kan kita pengennya berada di tingkat pertama. Anggaplah, misalkan kita cari website prodi teknik industri UMRI, misalkan seperti itu. Nah, kita maunya ketika mengetik pencarian itu kan dia ada di posisi pertama, kalau seperti itu. Nah, dari banyaknya kunjungan pengguna ke website tersebut, apakah bisa menjadi sumber pemasukan, Pak? Itu saja. Ya, tambahan pertanyaan. Oke, tidak ada masalah. Jadi begini, ketika website itu populer itu bisa karena sering diupdate, bisa karena banyak pengunjungnya, gitu ya. Itu yang membuat website itu kemudian disebut populer dan Google meletakkannya pada halaman awal atau peringkat pertama. Atau yang kedua kita pasang iklan gitu ya, sehingga kita bisa muncul di halaman awal. Nah, ketika dia populer, artinya kalau orang sosial media mengatakan viewersnya banyak atau followersnya banyak begitu ya, maka bisa dilanjutkan atau sekali mendayung dengan menggunakan ada yang disebut dengan AdSense gitu ya, atau kita daftarkan agar nanti bisa menghasilkan dolar gitu ya. Nah, itu biasanya Google punya itu Google AdSense gitu ya. Cuma seingat saya bahwa saat ini AdSense itu sangat ketat ketentuannya, tidak mudah untuk kita diakui agar bisa kita ikut dalam program itu ya. Jadi harus banyak persyaratan yang dipenuhi. Kalau dulu ya itu agak mudah gitu ya. Jadi sekarang sudah agak sulit. Tapi itu memungkinkan, terutama ketika kita membuat website berita begitu ya, portal berita begitu ya, media online begitu ya. Itu secara umum mereka juga sekalian AdSense begitu. Nah, ada juga yang menggunakan tenaga ahli atau konsultan untuk bisa jadi AdSense itu. Ada juga yang seperti itu. Jadi itu sah-sah saja di dalam website. Cuma konsekuensinya kalau kita pasang aplikasi-aplikasi yang sifatnya mendatangkan uang itu pertama ada iklan di tempat kita gitu ya. Ada orang yang suka dengan iklan, ada yang juga tidak suka. Nah, tapi kalau website organisasi atau pemerintahan sepertinya tidak pas untuk menggunakan
fitur bisnis seperti itu ya. Misalnya Pak Subikse buatkan website Polres dipasang Google AdSense kayaknya enggak pas gitu ya. Itu bisa kena marah Bapak Kapolresnya itu. Kenapa pasang-pasang iklan di sini? Ya, itu kan itu jadi masing-masing sesuai kebutuhan. Biasanya pasang-pasang AdSense itu website pribadi, kemudian media online biasanya. Kalau untuk kampus saya rasa belum pas gitu ya. Kampus, instansi pemerintah itu belum pas menggunakan itu. Itu aja Pak Andreas. Oke, terima kasih. Ya. Cukup. Ya, sama-sama. Silakan Pak Mursidi atau yang lainnya tadi ada Mbak Valeria sudah ada kesibukan lain mungkin. Nah, jadi kita masih punya waktu sekitar 5 menit untuk berdialog sebenarnya. Jadi ketika kita tadi berbicara tentang pengembangan website, kemudian profesi pengembang website, kemudian peluang bisnis di website itu sangat beragam dan sangat memungkinkan untuk kita kembangkan atau kita jalani begitu ya. Nah, bisa dalam hal tadi bisa saja kita sebagai orang yang membuatkan website, bisa saja juga kita membuat semacam juga pelatihan workshop juga. Banyak hal yang kita bisa kembangkan ketika kita punya skill, ketika kita punya kemampuan. Nah, itu yang penting. Nah, apa yang kita pelajari di dalam kelas online kita yang durasinya saya anggap cukup lama sampai setahun maksimal itu ya banyak hal yang kita bisa gali begitu ya. Nah, ibaratnya banyak hal yang kita bisa diskusikan, kita konsultankan begitu ya. Nah, sehingga benar-benar harapan saya walaupun kita background-nya beragam, background-nya dari yang IT dan bukan IT, ya saya berharap bisa menjadi seorang yang bisa membuat website. Paling tidak dengan tools yang sederhana tadi yang saya katakan ya, menggunakan CMS, kemudian kita pakai template yang bagus. Nah, dan nanti saya akan usahakan cari template CMS untuk portal berita atau portal news itu saya akan cari yang premium yang mungkin kita bisa share begitu ya sehingga bisa kita ketahui seperti apa sih template premium yang bagus berbayar yang kita bisa sesuaikan dengan website kita masing-masing. Nah, selanjutnya ya Anda tinggal beli aja nanti ke suatu saat begitu ya. Beli dari Forest atau dari mana begitu ya atau beli dari pengembangnya langsung yang kadang kita juga ada teman-teman di luar sana yang membuatkan website langsung dengan CMS-nya langsung dengan template premium jadi satu paket gitu tinggal kita terima jadi. Tapi karena kita ikut kelas ini kan sayang sekali ya. Masa kita sudah ikut kelas ini, kemudian kita juga harus membayar orang atau menyewa orang gitu ya. Apa artinya kita belajar gitu ya. Nah, itu salah satu harapan saya selain Anda juga bisa membuat website tempat kerja, tempat sekolah, tempat mengabdi, bisa juga ya ada bisnisnya atau proyeknya gitu ya. Nah, salah satu portal project untuk mengembangkan atau pada bisnis-bisnis seperti itu adalah Project KOID. Di situ banyak sekali orang-orang yang mempertemukan orang yang membutuhkan pekerja dan orang yang membutuhkan pekerjaan. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, Pak Mursidi tidak jadi. Oke, ya. Jadi itu saja yang bisa kita bahas pada malam ini, modul 1 dengan topik analisis kebutuhan website. Semoga dengan materi yang kita bahas malam ini bisa kita mendapatkan wawasan, mendapatkan konsep dasar terkait tahap awal di dalam kita membangun suatu website, yaitu kita mulai dengan menganalisis dulu kebutuhan websitenya. Kita harus tahu website yang kita mau buat itu website apa, kita harus tahu acuan website yang sejenis dengan kita, dan kita harus tahu teknologi apa yang akan kita gunakan untuk website tersebut, sehingga kita bisa nantinya membuat website yang bagus dan menarik.
Oke, saya rasa itu dulu pertemuan kita malam ini. Terima kasih yang sudah bergabung dan yang nantinya juga akan mengakses tayangan ulang dari modul 1 ini. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Lebih kurangnya mohon maaf. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.